Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, pertama kita harus tahu apa itu just in time. Just in time merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk menyelaraskan pesanan bahan baku dan pemasok langsung sesuai dengan jumlah yang dikehendaki melalui jadwal produksi. Adapun tujuan dari just in time ini untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan barang yang diproduksi dan mengurangi pemborosan dengan menerima barang hanya yang mereka butuhkan di saat waktu tersebut untuk diproses atau diproduksi, yang dapat mengurangi biaya persediaan perusahaan. Nah, adapun pengertian just in time dari 3 referensi. Yang pertama yaitu just in time adalah metode produksi yang mengutamakan efisiensi dengan mengurangi persediaan dan hanya memproduksi sesuai permintaan pelanggan untuk menghindari pemborosan. Yang kedua adalah just in time memastikan bahan baku dan barang jadi tersedia untuk sesuai kebutuhan, mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan, serta menjaga kualitas seperti yang diterapkan di industri makanan dan farmasi. Dan yang ketiga adalah sistem produksi efisien yang memproduksi barang sesuai permintaan dan keberhasilannya tergantung koordinasi dengan pemasok dan optimalisasi logistik dan pemanfaatan teknologi. Adapun prinsip dalam penerapan just in time untuk memastikan efisiensi operasional, yang pertama adalah produksi berdasarkan permintaan atau yang sering disebut dengan pull system. Prinsip utama JIT adalah memproduksi barang yang hanya jika ada permintaan dari pelanggan. Ini bertujuan untuk menghindari overproduksi dan mengurangi pemborosan. Yang kedua ada persediaan yang rendah atau low inventory. Dalam penerapan ini, just in time berfokus pada pengelolaan persediaan yang sangat minimal. Hanya memesan bahan baku dan memproduksi barang ketika benar-benar diperlukan. Dan yang ketiga ada produksi tepat waktu atau on time production. Ini juga harus berjalan dengan lancar untuk memastikan bahan dan produk yang jadi tersedia tepat waktu sesuai kebutuhan produksi. Yang keempat ada kualitas tinggi atau high quality. Dalam penerapan just in time, perhatian besar diberikan kepada pencegahan kesalahan selama produksi. Proses ini melibatkan pengawasan kualitas secara ketat dan pencegahan barang cacat. Dengan fokus ini, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sejak awal dan melakukan perbaikan secara cepat untuk meminimalkan kerugian. C. Peran akuntansi dalam just in time. Dalam sistem just in time, akuntansi memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi. Berikut adalah peran akuntansi dalam just in time. Yang pertama yaitu untuk mengendalikan biaya akuntansi, yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi dan mengelola biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Informasi biaya yang akurat membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi produksi. Adapun yang kedua yaitu perencanaan anggaran akuntansi, yang mempersiapkan anggaran untuk mendukung kebutuhan produksi sesuai dengan penerimaan pelanggan atau permintaan pelanggan. Anggaran yang dirancang untuk just in time ini meminimalkan pemborosan secara baik. Yang ketiga ada pelaporan keuangan yang relevan, menyediakan laporan keuangan yang memperlihatkan dampak penerapan just in time pada profit stabilitas. Yang keempat ada pengendalian inventaris. Sistem just in time untuk mengendalikan inventaris minimal. Akuntansi membantu memantau nilai inventaris untuk memastikan bahwa tidak ada pemborosan dan biaya penyimpanan rendah. Yang kelima ada analisis kinerja. Akuntansi menyediakan data untuk mengukur kinerja sistem just in time seperti tingkat pemanfaatan kapasitas, waktu siklus produksi, dan efisiensi tenaga kerja. Adapun yang keenam yaitu pengelolaan risiko. Akuntansi membantu
dapat mempengaruhi produksi just in time. Yang ketujuh ada evaluasi pemasok dalam JIT. Pemasok memegang peran penting untuk memastikan pasokan bahan baku yang tepat waktu. Selanjutnya kita ke dampak just in time dalam laporan keuangan. Penerapan just in time dalam operasional perusahaan membawa dampak signifikan pada laporan keuangan. Sistem ini mempengaruhi berbagai aspek keuangan, mulai dari inventaris hingga profitabilitas berikut. Yang pertama adalah penurunan nilai inventaris atau neraca. Dan berdampak, JIT just in time berfokus pada meminimalkan inventaris sehingga nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi dicatat di neraca menjadi lebih rendah. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya penyimpanan inventaris dan memperbaiki rasio keuangan seperti current ratio dan inventory turnover. Yang kedua ada penurunan biaya produksi atau laporan laba rugi. Dampaknya dengan JIT yang pertama yaitu pemborosan bahan baku dan tenaga kerja dapat dikurangi sehingga biaya produksi lebih efisien. Keuntungannya, laba kotor meningkat karena biaya pokok penjualan atau COGS lebih rendah, margin keuntungan menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah pengurangan penyisihan, penurunan nilai inventaris atau laporan laba rugi yang berdampak karena inventaris disimpan dalam jumlah minimal, resiko penyusutan atau kadaluarsa menjadi lebih rendah. Ini mengurangi biaya yang terkait dengan penyisihan kerugian inventaris. Adapun yang keempat yaitu peningkatan arus kas atau laporan arus kas. Dampaknya pada just in time itu memungkinkan perusahaan menghindari pengeluaran besar untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar, dan keuntungannya yaitu arus kas operasi lebih sehat. Dana yang sebelumnya lebih terikat pada inventaris dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Yang kelima ada fluktuasi biaya jangka pendek yang berdampak ketergantungan pada pemasok untuk pengiriman lewat tepat waktu dapat menyebabkan biaya mendadak jika terjadi gangguan pasokan, misalnya biaya pengiriman darurat dan pembelian bahan baku yang lebih tinggi. Yang keenam ada risiko pada biaya operasional. Laporan laba rugi berdampak pada pasokan bahan baku terganggu, perusahaan mungkin harus menanggung biaya penghentian produksi sementara atau downtime yang dapat meningkatkan biaya overhead. Yang ketujuh ada perubahan struktur biaya yang berdampak pada sistem just in time membutuhkan investasi lebih besar dan teknologi dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan efisiensi, dan mungkin ini meningkatkan biaya tetap dalam jangka pendek. Yang ke-8 ada perubahan rasio keuangan atau sinkronisasi neraca dan laporan laba rugi yang berdampak rasio inventory turnover meningkat karena inventaris berputar lebih cepat, dan rasio profitabilitas seperti gross profit margin dapat meningkat karena efisiensi biaya. Dan ada pun hambatan-hambatan dalam menerapkan just in time ada akuntansi. Yang pertama yaitu ketergantungan pada pemasok. Sistem just in time mengharuskan bahan baku atau komponen tiba tepat waktu untuk mendukung produksi. Ketergantungan ini membuat perusahaan rentan terhadap gangguan pemasok seperti keterlambatan pengiriman, masalah kualitas atau kegagalan produksi. Yang kedua ada risiko gangguan pasokan. Dalam sistem just in time mengandalkan pasokan bahan baku yang terus-menerus. Gangguan dalam rantai pasok seperti bencana alam, pandemi atau konflik geopolitik dapat menghambat kelancaran operasional. Dan yang ketiga ada biaya implementasi awal yang tinggi. Menerapkan just in time membutuhkan investasi besar dalam pelatihan karyawan, teknologi seperti sistem ERP, dan perbaikan proses operasional.
Adapun yang keempat yaitu ketahanan proses produksi yang rendah. Just in time menggunakan inventories minimum. Perusahaan tidak memiliki banyak ruang untuk kesalahan. Gangguan kecil dalam produksi seperti kerusakan mesin atau kurangnya ketersediaan tenaga kerja dapat mengidentifikasi seluruh operasi. Adapun yang kelima yaitu produksi yang tidak konsisten. Just in time sangat tergantung pada bahan baku berkualitas tinggi karena tidak ada waktu atau inspeksi atau perbaikan. Jika pemasok menyediakan bahan yang cacat, proses produksi akan terganggu. Adapun yang keenam adalah resistensi dari karyawan serta merasa terancam dengan perubahan sistem kerja, pelatihan yang intensif dan perubahan budaya kerja mungkin ditolak oleh sebagian karyawan. Adapun yang ketujuh yaitu kebutuhan akan teknologi yang canggih. Just in time membutuhkan teknologi untuk memantau permintaan, mengelola interface dan berkoordinasi dengan pemasok kita. Jika perusahaan tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, penerapan just in time sulit untuk dilakukan. Dan yang ke-8 yaitu permintaan yang tidak stabil. Just in time bekerja paling baik dalam kondisi permintaan yang stabil dan dapat diprediksi. Jika permintaan pelanggan berubah-ubah, perusahaan mungkin kesulitan menyesuaikan produksi. Ke dalam contoh soal dari just in time, yaitu 1. PT Makmur adalah perusahaan yang tergerak dalam bidang perakitan suku cadangan menggunakan dua sistem yang berbeda, yaitu yang pertama sistem biaya konvensional, yang kedua sistem just in time. Sistem biaya konvensional membebankan biaya overhead pabrik menggunakan pengaruh biaya atau cost driver berbasis unit, sedangkan sistem JIT menggunakan pendekatan yang berfokus pada penelusuran biaya dan penentuan harga pokok berbasis aktivitas untuk biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan satu sel pemakturan. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode, berikut ini disajikan data biaya produksi untuk bulan Desember tahun 2020. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode, berikut disajikan data biaya produksi untuk tahun 2020. Adapun elemen biayanya yang pertama yaitu bahan baku dengan nilai sistem biaya konvensionalnya 800 dan di just in time juga 800. Tenaga kerja langsung sistem biaya konvensional ada 70, di just in time ada 100, dan biaya overhead pabrik variabel berbasis unit di sistem biaya konvensional ada 80, sedangkan di just in time ada 20. Di biaya overhead pabrik variabel berbasis non unit tidak ada, dan di just in time ada 30, serta biaya overhead pabrik tetap langsung di sistem biaya konvensional ada 30 dan just in time ada 30 juga. Hingga total dari sistem biaya konvensional adalah 990 dan di total biaya di just in time adalah 980. Dari data di atas, hitunglah jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada pemasok luar. Yang kedua adalah bila diketahui perusahaan memproduksi pada kapasitas 1.500 unit dengan harga jual 1.100, susunlah laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Adapun penyelesaiannya yaitu untuk jumlah maksimum yang harus dibayar pada pemasok luar biasa dianggap sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut. Biaya yang dapat dihindarkan yaitu menurut secara sistem biaya konvensional yaitu 800 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 30 sama dengan 990. Menggunakan sistem biaya just in time yaitu 800 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 30 yaitu 980. Adapun laporan laba rugi
Adapun laporan laba rugi yaitu sebagai berikut. Di keterangan penjualan sama dengan sistem konvensional ada 1.650.000 hasil dari perkalian 1.500 dikali 1.100, dan sistem just in time ada 1.650 juga. Dan di biaya variabel 960 dikali 1.500 adalah 1.440.000. Itu di sistem konvensional. Sedangkan sistem just in time 820 dikali 1.500 adalah 1.230.000. Dan laba kontribusi pada sistem konvensional adalah 220, sedangkan sistem just in time adalah 420.000. Adapun biaya tertelusur dari variabel berbasis non-unit pada sistem konvensional tidak ada, dan dari biaya tetap langsung pada sistem konvensional ada 150.000. Sedangkan variabel berbasis non-unit pada sistem just in time ada 45.000, dan biaya variabel tetap langsung pada sistem just in time ada 195.000. Adapun jumlah biaya tertelusur pada sistem konvensional adalah 150.000 dan sistem just in time adalah 240.000. Adapun laba langsung produk pada sistem konvensional adalah 60.000 dan pada sistem just in time adalah 180.000.